Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 yang akan mempresentasikan modul 4 yang bertema satuan dan program pendidikan di masyarakat. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu boleh dibuka Bu Maya. Ya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri adalah Eva Fadlia sebagai moderator. Yang kedua ada Bu Maya Gwida Dwi Cahyani. Dan yang ketiga ada Bapak Maulana Farid Nur. Yang keempat ada Mbak Nur Alfat Putri Hidayah. Ya, benar ya Mbak. Oke, di sini kita akan membahas masalah satuan pendidikan di masyarakat. Tentunya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Disisdiknas pasal 26, tercantum bahwa pendidikan non formal terdiri atas kursus, pelatihan kelompok belajar, PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, satuan pendidikan yang sejenis. Nah, di sini saya akan memaparkan ya. Sebentar ya, di sini saya akan memaparkan bahwa kursus itu seperti yang sudah banyak kita ketahui. Ya, misalnya nyari modul. Kursus merupakan terjemahan dari course atau dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Jadi kursus itu tidak formal ya. Contohnya kursus menjahit, kursus komputer, kursus kecantikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya di sini adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah kelompok belajar. Kelompok belajar adalah salah satu wadah dalam rangka membelajarkan masyarakat. Menurut Zainuddin 1985, kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui bekerja dan belajar dalam kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Contohnya kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B, kelompok belajar paket C, dan kelompok belajar usaha. Ya, selanjutnya adalah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dengan mengacu kepada pendapat Si Hombing 2001, PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat. Ya, contohnya PKBM itu ada diantaranya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, KBU, PADU, kelompok pemuda produktif, dan lain-lain. Dan selanjutnya majelis taklim yang sudah sangat meluas di mana-mana sekarang ya. Sekarang sudah banyak sekali majelis taklim yang di setiap daerah pasti banyak ada majelis taklimnya. Majelis taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat. Dengan kegiatannya lebih berorientasi pada keagamaan, khususnya agama Islam.
Melalui majelis taklim ini dibahas berbagai aspek yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Oke, selanjutnya adalah satuan pendidikan yang sejenis. Satuan pendidikan yang sejenis adalah satuan yang tidak termasuk pada luar satuan yang sudah dijelaskan terdahulu. Satuan lainnya diantaranya pesantren, sanggar seni, TKA atau TPA. Misalnya ya, pesantren adalah lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan. Misalnya sanggar seni lebih ditujukan kepada tempat kegiatan khusus dalam beraneka seni yang diikuti oleh anak-anak, remaja atau orang dewasa. Ya, selanjutnya program pendidikan di masyarakat yang akan dibacakan oleh Mbak Putri Nur. Mbak Nur Putri ya, silakan waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfa Prihatanti. Saya ingin menjelaskan tentang program pendidikan di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 26 Ayat 3 tercantum program pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lanjut, Kak. Program pendidikan di masyarakat yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Ketiga, pendidikan kepemudaan. 4, pendidikan pemberdayaan perempuan. 5, pendidikan keterampilan. 6, pendidikan keaksaraan. Dan yang ke-7, pendidikan kesetaraan. Pendidikan kecakapan hidup adalah kemampuan yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang paling berinteraksi diyakini sebagai unsur penting untuk lebih mandiri. Pada dasarnya, pendidikan kecakapan hidup bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis, serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan. Dan yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau sering disebut dengan PAUD adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini seperti umur 0 sampai 6 tahun. Yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Tujuan dari program PAUD adalah memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak usia dini, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu pendidikan kemudaan. Sering sekali ya kita mendengar pendidikan kepemudaan. Nah, pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang sasarannya khusus untuk para pemuda. Contohnya adalah program Kelompok Usia Pemuda Produktif atau sering disingkat dengan KUPP. Program ini diharapkan agar para pemuda melalui kemampuan tertentunya dalam bidang usaha dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dan yang keempat yaitu pendidikan pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan, karena pada dasarnya masih banyak sekali perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Dan yang kelima yaitu pendidikan keterampilan. Program pendidikan keterampilan ditunjukkan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha nantinya. Adapun program pendidikan keterampilan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat adalah ada keterampilan dalam bidang kemampuan bahasa, keterampilan dalam bidang rumah tangga, keterampilan dalam bidang penampilan diri seperti berdandan, itu bisa dimanfaatkan untuk nantinya sebagai perias pengantin atau bisa menjadi MOU biasanya. Keterampilan dalam bidang usaha agar nantinya
para wanita bisa lebih mandiri dan keterampilan dalam bidang pekerjaan jasa. Dan yang keenam yaitu pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan dikembangkan saat ini. Yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional memiliki tujuan yaitu meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Ya, perlu kita ketahui dari berbagai belahan Indonesia, terutama di desa-desa masih banyak sekali yang namanya masyarakat buta aksara. Nah, program ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang nantinya bisa diperluas untuk masyarakat lainnya agar mereka bisa lebih gemar dalam membaca, lebih ahli dalam menulis, dan juga berhitung. Memecahkan masalah kehidupan warga belajar, menemukan jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan sehari-hari warga belajar, meningkatkan keberanian warga masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan belajarnya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembaharuan agar dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keterampilan dan kebudayaan di masyarakat. Dan terakhir, program pendidikan masyarakat yang ketujuh yaitu pendidikan kesetaraan. Program wajib belajar, pendidikan dasar atau wajar Diknas 9 tahun, mungkin itu usia dari SD sampai SMP, tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja, tetapi juga bisa ditangani melalui pendidikan non-formal. Banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena berbagai alasan, diantaranya tidak ada biaya, harus bekerja membantu orang tua, dan lain-lain. Jadi mereka terpaksa putus sekolah pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Maka dari itu, program kesetaraan yang ada di masyarakat perlu diadakan program kesetaraan yang ada di masyarakat, yaitu kelompok belajar paket A untuk pendidikan SD, kelompok kejar paket B untuk pendidikan SMP, dan juga kerja paket C, kejar paket C untuk pendidikan menengah ke atas.